Lanjut di part 2. Lalu Teteh akan nge-share tentang gimana sih kalau salah jalan. Kalau salah jalan kan berarti salah tujuan dan kendaraannya pun beda. Kalau misalnya jalan tujuan yang benar itu kan kepada Allah, kendaraannya juga dengan Islam, dengan ketaatan. Lalu ketika kita salah jalan, efek apakah yang akan terjadi? Nah, jalan Allah itu memang sudah terbaik dan tak perlu berdamai dengan cara yang hina. Ketika kita punya persoalan yang rumit dalam menanti jodoh, jangan sampai kita memilih jalan yang salah, karena hasilnya juga akan salah. Dalam survei Red Magazine mengatakan bahwa 50% wanita memilih karir daripada menikah dan punya anak. Karena dua sebab ini dianggap mereka sebagai penghambat. Oleh karena itu kita perlu men-skip pemikiran yang salah dan mengganti dengan pemikiran yang sesuai dengan fitrah Allah. Ngomongin fitrah, bisa saja manusia punya 1000 alasan untuk menunda atau tak ingin menikah. Tapi kita punya naluri yang akan selalu mendesak kita, yaitu naluri untuk melangsungkan keturunan. Naluri ini disebut dengan Gorizah Now. Jika Gorizah Now ini sesuai dengan aturan Allah, ia akan ditunaikan dengan relationship yang halal, dengan jalan pernikahan. Tapi jika menyangkal Gorizah Now tidak mau menikah, tidak mau punya anak, maka naluri ini akan terus mendesak untuk dipenuhi. Dan dari sinilah akhirnya orang yang tidak menikah melampiaskannya pada seks bebas. Lalu ketika mereka hamil, mereka pun melakukan aborsi karena itu adalah jalan keluar. Padahal ini merupakan dosa, nambah dosa. Jadi sikap memisahkan agama dari kehidupan ini yang membuat hal ini mengutamakan keinginan yang dominan akan nafsu melebihi batas. Sikap ini kita kenal dengan kapitalis. Jadi sistem kapitalis ini yang akhirnya menciptakan penyelesaian yang setengah-setengah, tidak berakar, yang malah jadi gunung masalah. Dari sistem kapitalisme ini maka lahirlah juga feminisme yang menginginkan kesetaraan. Justru ketika muncul ketakutan dari reaksi data yang 70%, ternyata menurut Kementerian Agama 70% perceraian wanita itu menggugat suami, dan alasan yang terbanyak adalah persoalan ekonomi 50%-nya. Nah, jadi paham feminisme ini yang menjadikan janji suci pernikahan itu tak lagi bernilai karena menganggap laki-laki tak mampu memenuhi segala keinginan. Sehingga sekarang muncullah paham-paham seperti unmarried, widowhood, lalu child free, tidak mempunyai anak. Nah, ini adalah alasan untuk menjadi jalan buntu yang mereka pilih atas masalah mereka alami. Padahal hal di atas tidak akan terjadi ketika wanita itu punya dan mengerti kunci surga. Bagaimanakah kunci surga itu? Rasulullah berkata, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Begitu indah syariat yang telah ditetapkan Allah untuk para kaum wanita. Syariat itu Allah berikan tidak lain hanyalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Islam mengerti betul ketika seorang wanita menjadi wanita solihah, ia akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kebahagiaan bagi seorang suami jika ia memiliki istri solihah yang dapat membantunya menyempurnakan setengah agama suaminya. Istri yang dapat membantu dan memotivasi suaminya untuk menuju hal-hal yang diridhoi Allah. Ketika feminisme bersuara bahwa wanita tidak punya hak, tidak punya kedudukan, ternyata Islam justru menjaga wanita dari sejak ia kecil hingga akhir hayatnya. Wanita ketika menjadi seorang anak, Islam memerintahkan agar orang tua memberi pengasuhan dengan kesabarannya, memperhatikan dan memberikan pendidikan yang baik agar anak perempuannya menjadi wanita solihah yang bisa menjaga izah dan ifah. Lalu ketika tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, ia harus
diharuskan menjaga dirinya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan jika anak itu menjadi anak yang solihah, ia akan membuka pintu surga untuk orang tuanya. Lalu ketika wanita tumbuh menjadi wanita dewasa, setelah anak perempuan tumbuh menjadi wanita dewasa, ia diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena Islam menganjurkan agar anak berbakti, menghormati, dan menyayangi orang tuanya. Dan ketika wanita tumbuh menjadi dewasa atau disebut dengan ibu menjadi seseorang yang dimuliakan 3 kali lebih tinggi tingkatannya dalam Islam dibandingkan dengan seorang ayah. Mulianya seorang ibu ialah saat ia dengan penuh keikhlasan mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Sebelum kita mengetahui bagaimana menjemput jodoh, kita harus mengetahui dulu bagaimana kehidupan asli dari sebuah pernikahan atau real marriage. Nah, pada kenyataan dalam pernikahan, memang pernikahan itu penting banget harus punya tujuan. Pernikahan yang punya tujuan adalah pernikahan yang dibekali dengan ilmu yang tahu tujuan akhirnya akan kemana, yaitu tujuan akhirnya adalah akhirat. Tetapi mengapa dalam rentang waktu 1-5 tahun pernikahan itu merupakan fase-fase terberat? Karena kita tak mampu menangani masalah yang terjadi karena tidak mempunyai ilmu. Karena faktanya real marriage itu pada awal menikah banyak yang mengeluhkan terjadi hubungan yang tak harmonis karena suami tak mampu memberikan prioritas nafkah antara hobi dan keluarganya. Dan suami juga tak mampu menjadi imam dalam mencari nafkah ataupun sholat ataupun di dalam keluarga. Tidak bisa mendidik dan tidak bisa membimbing. Lalu istri juga tak kalah punya masalah. Istri juga tidak bisa masak, tidak bisa berbenah atau mengurus rumah, jorok atau tak mampu mengelola keuangan keluarga, dan tak mampu saling beradaptasi pada keluarga besar. Itu problematika menjadikan ipar dan mertua mungkin bagaikan sebuah saingan. Permasalahan ini itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena kurang ilmu, yang kedua karena kurang keterampilan atau skill. Antara suami dan istri ini sama-sama kurang ilmu dan kurang keterampilan. Kemudian mereka bertemu dan memutuskan menikah. Makanya terjadi banyak masalah dalam pernikahannya karena ketidaksiapan mereka berdua. Yang kemudian menjadikan rumah tangga tak tahu harus jalan itu mau kemana dan tak tahu tujuannya, dan suami pun tak mampu jadi nahkoda atau pemimpin dalam rumah tangga. Karena menikah itu bukan hanya berlandaskan mencintai dan dicintai, kurangnya ilmu dan skill membuat keluarga tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal dalam menikah setidaknya butuh 7 kesiapan untuk bisa bahagia dan menjadikan keluarga sakinah. Yang pertama, kesiapan itu yaitu tahu sakinah family itu harus bagaimana. Yang kedua, tahu kewajiban dan hak suami istri. Yang ketiga adalah komunikasi. Yang keempat adalah kesehatan reproduksi. Yang kelima yaitu pengelolaan keuangan. Yang keenam persiapan psikologis. Yang ketujuh yaitu pendidikan anak. Ketika kita kurang akan persiapan 7 hal tadi, maka hal buruk pasti akan terjadi dalam kualitas pernikahan. Mengapa konsep seperti itu penting? Karena kita menginginkan pernikahan itu visioner, pernikahan itu sakinah, yang punya tujuan untuk bekal ke akhirat, bekal pahala. Karena rumah tangga adalah ibadah seumur hidup. Yang kita butuh laki-laki yang mampu menjadi nahkoda berkualitas, menjadi pemimpin, mendidik, melindungi, yang semata-mata karena Allah. Harusnya harmonis itu adalah bonusnya, yang rasanya bisa mampu menjaga dan merawat keindahan yang ada di dalam keluarga. Sebelum kita bertemu pangeran pilihan Allah yang berkualitas, maka aku ingin ajak kamu menyamakan persepsi untuk bisa memantaskan diri. Bagaimana kita pantas mendapatkan jodoh terbaik?
ketika kita menginginkan suami yang terbaik, maka kita harus punya ilmu dan skill sebelum bertemu ikhwan yang punya ilmu dan skill juga. Karena jodoh adalah cermin diri kita. Menjadi magnet jodoh dengan sibuk membenahi diri, bukan sibuk mencari jodoh tetapi sibuk membenahi diri. Kita fokus untuk membenahi diri. Karena secara alamiah kita mampu menjadi magnet yang akhirnya menjadi daya tarik jodoh kita dengan visi yang sama. Jadi mempunyai visi yang sama itu saling tarik menarik, yaitu visi kita adalah Allah untuk akhirat. Nah, aku punya sebuah cerita cinta antara Ustadz Felix dengan Ummu Halila. Ini terjadi pada saat kuliah. Jadi saat itu Ustadz Felix sudah menjadi mu'alaf, lalu Ummu Halila merupakan aktivis dakwah yang setiap aktivitasnya selalu berkenaan dengan dakwah. Nah, kemudian ketika saat itu Ummu Halila sedang turun ke lapangan karena Ummu Halila itu berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Dia diharuskan untuk terjun ke sawah sebagai petani. Nah, ketika itu dia memakaikan kaos kaki untuk menutup auratnya. Dia tidak melepas kaos kaki ketika turun ke sawah. Nah, sedangkan teman-teman di sekitarnya itu melepaskan kaos kaki. Nah, dari sini Ustadz Felix berpikir bahwa wanita ini mengerti sekali tentang menutup aurat. Oleh karena itu, akhirnya Ustadz Felix beriringan dengan waktu memberanikan diri untuk meminang Ummu Halila sebagai istrinya. Karena mereka mempunyai visi yang sama, yaitu untuk akhirat. Ini terjadi karena ada magnet. Bagaimana cara kerja kebaikan itu akan menarik kebaikan. Hal-hal positif akan menarik hal-hal positif. Begitu juga dengan keburukan akan menarik keburukan. Hal-hal negatif akan menarik hal-hal juga yang sifatnya negatif. Untuk lebih jelasnya, aku akan membagi menjadi dua hal, yaitu sebelah kiri adalah magnet positif, di gambar sebelah kanan adalah magnet negatif. Di sini terlihat bagaimana magnet jodoh itu berbeda antara magnet yang positif dengan negatif. Ketika kita menginginkan jodoh yang berkualitas, ada di sebelah kiri yaitu dengan magnet positif, dan ketika kita bisa jadi mendapatkan suami dengan magnet yang negatif ketika kita juga punya hal-hal yang negatif. Misalnya aku ambil contoh tentang attitude. Ketika magnet positif itu akan selalu menjadikan akhlak dan adab sebagai perubahan dia untuk memantaskan diri. Tapi ketika magnet negatif ini, attitude-nya akan sibuk dengan skincare yang paling baru. Dia mencari hal-hal yang berkenaan dengan kecantikannya. Kemudian dia juga ketika punya prioritas dalam spiritual, kalau magnet yang positif pasti akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedangkan yang magnet negatif, dia bisa jadi mencitrakan diri dia di sosmed sebagai seorang yang baik. Tapi bisa jadi kan di sosmed itu kan bisa penuh dengan kepalsuan, kita tidak akan pernah tahu. Nah, kemudian potensi dan keunikan juga punya keunggulan. Ketika magnet positif itu dia mampu bisa mendidik anak, punya ilmu parenting, bisa masak, bisa mengelola keuangan. Ini juga akan menarik atau menjadi daya magnet untuk laki-laki yang juga punya skill dan punya kualitas yang sama. Nah, kemudian lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan yang soleh untuk laki-laki yang magnetnya positif, dia membutuhkan perempuan dengan lingkungan juga yang berkualitas dan orang-orang yang soleh. Nah, sedangkan magnet negatif, potensi yang ditampilkannya apa gitu. Karena potensi yang ditampilkannya adalah nongkrong-nongkrong, kesuksesan, kecantikan, harta yang dia pamerkan, maka yang dia dapat pun laki-lakinya akan seperti itu. Dan lingkungannya juga pasti akan hedonis, penuh pencitraan, pertemanan yang berselubung, ada maksud karena harus simbiosis mutualisme.
Lalu bagaimana cara kerja magnet jodoh ini? Maka dengan kita memantaskan diri, kita akan menarik jodoh yang berkualitas. Tetapi ketika kita tidak memantaskan diri, maka kita akan menarik jodoh yang tidak berkualitas. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, berbagai ikhtiar kita lakukan, kita sudah membekali ilmu, psikologi sudah, keterampilan sudah, maka kita harus meyakini bahwa memang jodoh itu sudah ditetapkan Allah. Kita harus meyakininya dan menunggunya adalah dengan kesabaran dan sholat. Nah, dari menunggu ini, kalau kita dengan jalan Allah yang kita dapat itu pahala. Kita tunggu dengan sabar. Tapi ketika kita tidak mampu menunggu dengan rasa sabar dan sholat, justru dilakukan dengan maksiat, yaitu pacaran, maka yang didapatkan adalah dosa. Nah, luar biasanya Islam itu ketika kita doa pasti langsung bisa mention ke Allah, langsung mintanya ke Allah. Nah, gimana caranya kita nambah percepatan proses kita ini dengan kolaborasi doa dari orang tua atau orang-orang sekitar kita yang soleh. Itu kita minta didoakan secara khusus. Misalnya walaupun ya orang tua itu pasti mendoakan anaknya, tapi aku pernah menjalani proses ini ketika aku meminta orang tuaku untuk mendoakan aku secara khusus. Misalnya namaku Yulia, ya Allah, tolonglah Yulia anakku untuk bisa dipercepat dan dipertemukan jodohnya. Nah, insya Allah doa orang tua itu kan cepat dijabah, langsung dijabah Allah. Insya Allah semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Maka dari itu kita harus tahu juga bahwa fokus pada proses bukan pada hasil, selalu memperbaiki diri. Ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah memantaskan diri, sudah ikut kajian, sudah membenahi diri, sudah membekali skill, kemudian ikut kajian pranikah, lalu menjalani ta'aruf dan berkeinginan ta'aruf, maka kita perlu adanya tawakal karena dua rumus ini akan beriringan antara I dan T, ikhtiar dan tawakal. Lalu kita serahkan segala urusan yang sudah kita upayakan tadi, hasilnya Allah yang menetapkan. Karena Allah yang punya hak untuk menetapkan ketetapan kita, maka kita harus berserah diri atas yang Allah berikan kepada kita. Kita bertawakal. Maka dari sini kita juga sekali lagi harus fokus pada proses bukan hasil. Karena hasil insya Allah akan memberikan yang terbaik apapun hasilnya. Alhamdulillah adik-adik, itulah tadi materi-materi yang Teteh sharing. Mungkin tidak bisa semua disampaikan karena ini butuh penjabaran yang sangat-sangat detail dan sangat banyak. Karena beberapa poin itu memang butuh khusus untuk disampaikan. Tapi kita penting banget bahwa ilmu pranikah itu memang harus kita bekali dari sebelum menikah agar pernikahan kita itu lebih mudah, lebih nyaman untuk dijalankan, nanti konflik-konflik pun bisa kita tangani. Nah, dari sini kita mau ngadain kelas eksklusif untuk kajian pranikah. Nah, ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas secara khusus. Yang kita bahas 7 kesiapan ini untuk menjadi keluarga sakinah. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit tentang sakinah family, lalu nanti khususnya ada kewajiban hak dan suami yang butuh penjabaran panjang, lalu bagaimana cara berkomunikasi, kesehatan produksi, kemudian bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga, lalu persiapan-persiapan fisiologi seperti apa yang nantinya harus kita bangun di dalam pernikahan, kemudian juga sedikit ilmu anak dalam parenting, bagaimana kita menghadapi punya anak dalam keluarga itu kan butuh amanat dan ilmu dalam menjalankannya. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik yang sudah mau mendengarkan materi yang tadi Teteh sampaikan. Semoga materi yang disampaikan tadi mampu membekas ke hati adik-adik semua sehingga nanti mampu mempersiapkan hal-hal terbaik dalam menghadapi rumah tangga. Nah,
Untuk bisa memantaskan diri, Teteh akan mengingatkan kalian untuk bisa merubah kebiasaan itu menjadi sesuatu hal yang dibiasakan. Jadi kita mampu membentuk habit. Ketika habit itu sudah terbentuk, ternyata memantaskan diri adalah hal yang mudah. Contohnya dengan mengikuti kajian rutin. Karena merubah diri itu sangat sulit, maka kita butuh kebiasaan yang rutin yang harus kita ulang-ulang. Oleh karena itu, pengajian adalah hal yang bisa kita lakukan dalam memantaskan diri dan bisa kita lakukan untuk tujuan kita ke akhirat. Nah, nanti ada link yang dipersiapkan oleh panitia untuk bisa ikut kajian rutin. Nanti diklik aja ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.